Berapa banyak orang yang pintar yang bergelar doktor maksudnya tapi tidak ada adab. Kata pakai di kampung. Nah ini kita nang dianya adab mencari berkah. Pernah Bapak mendengar melihat di TV One tapi lawas udah deh. Ada seorang wanita punya anak 4 orang. Semuanya anaknya kayak 2 orang dikirim ke Mesir. Boleh jadi hafiz dan hafizah. Kemudian 2 orang lagi dikirim ke Hadramaut. Boleh menjadi ulama. Ditakuni alis wartawan napak biar gawian. Ujas sidin aku berdagang. Nah, karena kayak kalau kita berdagang tuh mencari untung itu kalau dapat berkah. Mau berdusta kalau mencari untung. Tapi kalau kita berdagang mencari berkah pasti dapat untung. Nah, pada dagangan sini tadi, dagangan ibu tadi ternyata berjual kacang bajarang. Hah? Namun secara akal kita kada mungkin kau menyekolahkan ke luar negeri. Secara matematika kawan. Tapi berkahnya dicari. Aku jesidin manukar kacang 1 kilo di pasar Fujarang. Umbah habis di jarang kupilihi nang mana nang kiping dibuang, nang mana nang rusak dibuang, nang baiknya dijual, nang kancang-kancangnya dijual. Nah di sini dapat barakah Allah. Karena berdagang mencari berkah, ada untung orangnya. Ini dapat berkah. Kau mau nyokolan anak ke luar negeri. Nah ini di TV One dahulu awas sudahlah. Nah, jadi Rasul kita mempunyai sifat jujur, kada pendusta. Nah, jadi kalau kada pendusta itu satu sifat yang sangat mulia. Dan orang yang jujur ini dia dimanapun berada pasti dia mendapat kedudukan yang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi sesama manusia. Pian asa insyaallah kalau pian jujur menuntut ilmu, pian punya adab lawan guru, insyaallah pian punya berkah yang sangat mulia. Karena nakai iblis itu nakai orang yang sangat alim. Iblis orang sangat alim. Jibril murid iblis, Israfil murid iblis, dan tidak ada satu tempat pun di langit terkecuali iblis pernah sujud. Tapi iblis kada punya adab lawan Allah, akhirnya apa? Diusir. Itu satu contoh lawan kita lah. Kenapa adabnya iblis kalau mau sujud lawan Adam? Ini adab, jadi adab ini kan lebih tinggi daripada ilmu. Nah, insya Allah kalau pian punya adab yang bagus, insya Allah pian punya kedudukan yang mulia baik di sisi Allah maupun di sesama manusia. Dan Rasulullah SAW ini merupakan contoh teladan bagi kita baik dari segi ibadah, segi akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagimu. Jadi tanda kita cinta lawan Nabi, tanda kita sayang lawan Nabi adalah kita memperbanyak salawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Ali karamallahu wajah pada suatu hari sidina kayak duduk, tiba-tiba datang satu lebah. Lebah ini berkata, Sidina Ali paham. Ujar lebah, wahai Sidina Ali, kami hendak mengundang engkau ke tempat sarang kami. Tulak Sidina Ali. Sampai ke tempat, ternyata lebah tadi kayak luar biasa sarangnya. Ratu lebah. Jadi kita bilang hendak ganal pada lamari itu sarangnya. Makanya kan atau duduk Sidina Ali di bawah sarang tadi, tiba-tiba menitis madu lebah ke hidung. Pas kailat Nabi, kailat Ali. Waktu itu manis. Di sini kenapa engkau jadi manis?
padahal nang diisapnya bisa kambang asam, kambang lurus, ya pahit-pahit lah, tapi manis. Kenapa? Ujalabah karena kami banyak bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu rahasianya tuh. Jadi lebah, madu lebah tuh manis, padahal dimakannya pahit-pahit, tapi karena banyak bersalawat lawan Nabi. Jadi ulama memberikan paham lawan kita, amun kita tuh punya kehidupan nang pahit kita, nang sempit, banyak hajat, banyak salawat. Ada hajat nang sangat maat, nang perlu kita ya salawat 100 sehari, masih aja 300 sehari, insya Allah akan terkabul. Karena salawat merupakan satu ibadah yang jumhur ulama pasti diterima oleh Allah. Nang mau itu orang maksiat kah, mau penjinah kah, pemabuk kah, kalau ini bersalawat pasti diterima. Tapi kalau ibadah lain, zikir, sedekah, itu perlu keikhlasan. Ikhlas kali kadang. Tapi kalau salawat kadang memandang ikhlas, Allah diterima. Itulah kemuliaan salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya. Iyalah, kita cinta lawan seseorang pasti ingat. Ada kalau kegenangan terus. Nah itu juga. Kemudian yang kedua, kita disuruh mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu kita buang syarifah habaib itu keluarga Nabi namanya. Nah, kenapa? Karena mereka syarifah habaib ini adalah pewaris nasab, pewaris keturunan Nabi. Kalau kita palingnya kita sampai datuk ke atas pada datuk kita nggak tahu lagi. Tapi kalau mereka habaib itu sampai hari kiamat silsilah sampai kepada Nabi, nah itu terjaga. Dan mencintai keluarga Nabi ini merupakan salah satu kemudahan bagi seseorang nanti melalui titian syaratul mustaqim. Karena Rasulullah asyaddu ahadukum bis sirat hubbul ahlil baiti. Nang paling bersangatan sabitnya tetap di titian syaratul mustaqim adalah orang yang bersangatan mencintai keluargaku. Ini ada satu cerita juga. Di Gresik ada dulu Habib Abu Bakar Gresik, lawas yang dari termasuk wali kutub sih. Habib Abu Bakar ini nakai sidin selama beberapa tahun kada keluar pada rumah. Nang siapa kawapat bupati kah, gubernur kah di Jawa Timur tuh kada mauin keluar. Tapi pada suatu hari Abu Bakar ini keluar, bahkan mengimami salah satu mayit, dan mayit itu hanya seorang pedagang sayur di pasar. Heran orang, kenapa Habib Abu Bakar wali kutub keluar nih? Kenapa nih? Dulu buat habaib, tuan guru kada sok keluar sih. Takut nih orang, kenapa biar Habib keluar? Ujar Habib, aku Rasulullah menyuruh. Atau apa amalan orangnya disuruh Rasulullah. Ternyata ketika diselidiki pedagang sayur nih, oh ternyata pedagang sayurnya kayak sidin membagi ulihan sayurnya menjadi 3. Satu bagian untuk anak bini hucung, satu lagi untuk modal, satu untuk habaib dan syarifah sedekahkan. Nah kayak itu. Nah, jadi ternyata dengan sebab itu Rasulullah memerintah seorang wali kutub untuk mengimami tukang sayur. Jadi kita sekurang-kurang cinta kita lawan habaib, lawan syarifah, kadang membenci mereka. Jangan membenci mereka. Kalau benci mereka itu luar biasa. Karena darah mereka itu apa? Darahnya Rasulullah. Dan apabila mereka bersumpah dengan nama Allah, ini dikhawatirkan sumpah mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hati-hati dengan para syarifah, para habaib. Sakurang-kurangnya kita jangan membenci mereka. Kemudian yang ketiga apa? Rasulullah memerintahkan kepada kita
memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini jelas-jelas lan tadilu amrataini abadan. Taraktukum amrataini lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatul rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan selamanya engkau tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah ada perkataan ulama, barang siapa aja ulama hendak terpelihara ilmunya, mudah hafalnya, maka hendaklah dia mengamalkan 4 hal. Pertama, qiyamul lail walau rak'ataini. Amal kita hendak mudah paham, mudah dapat ilmu, pertama sembahyang 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sembahyang malam. Kemudian yang kedua, mudawamah bil wudu, senantiasa berwudu. Bila batal wudu. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran, memperbanyak membaca Quran, walaupun sehari misalnya 5 ayat, tapi istiqamah, besok 5 ayat, besok 5 ayat, besok 5 ayat. Ada yang membaca sehari juz, membaca seminggu ampih. Nah jangan, walaupun 2 ayat misalnya sehari, tapi istiqamah. Nah itu untuk mencerdaskan otak kita juga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, at-taqwa fisirri wa alaniyah. Artinya bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan seorangan atau dalam keadaan orang banyak. Artinya bertakwa dalam keadaan sendirian, orang kadang melihat, atau di depan orang banyak. Nah 4 hal ini kalau kita amalkan, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang muhafazah, yang memelihara lawan kita dan memudahkan lawan kita paham dalam segala hal. Nah inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari peringatan Maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan akan memudahkan bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sama-sama menyimak ceramah agama, sebelum acara peringatan Maulid Nabi kita tutup, kita mintakan kepada Ustadz untuk membacakan doa kepada beliau. Kami persilahkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya jami'an nas li yawmin la raiba fi ijma' baina wa baina habibina ya kazatan mana man fid dunya wal ukhra warzuqna qamanan mutabati lahu zahiran wa batinan. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat qabrihi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa bi thiqatina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka minal afiyati wal mu'afati fid din والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.